Banyak banget drama dan kejadian yang terjadi di Canadian GP 2026 ini. Antonelli menang balapan 4 kali berturut-turut sampai Canadian GP 2026 ini. Tapi race winner di Canadian GP ini bukan ngomongin soal kemenangan dia duluan nih. Antonelli tuh feel sorry banget buat Russell. Kata itu mereka lagi balapan seru-serunya. Dan Kimi itu yakin harusnya itu tuh bisa bertahan sampai lap terakhir. Dan dari kalimat Kimi itu kita mungkin bisa nangkep satu hal, bahwa di Canadian GP ini bukan soal siapa yang menangnya doang. Tapi ini soal balapan yang bisa jauh lebih dramatis dari apa yang kita tonton. Jadi di Montreal kali ini ada 4 tim termasuk salah satu McLaren yang milih pakai ban intermediate buat start. Padahal situasinya waktu itu track tuh udah mulai kering. Dan keputusan kayak gini tuh penting banget buat nentuin nasib driver mereka di race kali ini. Tapi gue mau bahas yang lain dulu. Ada hal yang seru banget di Canadian GP 2026 ini. Duel antara dua Mercedes di setengah balapan ini. Kalau kalian nonton balapannya itu mungkin bisa dibilang sebagai salah satu race paling seru antar Mercedes sejauh ini di musim ini. Russell tuh start dari pole, tapi dia tuh langsung kehilangan posisinya dari Antonelli sama Norris. Jadi ini mungkin bukan start yang bener-bener George Russell pengenin ya di race kali ini. Tapi Norris nggak mimpin lama di awal race ini karena dia harus ngepit buat ganti ban. Dan itu ngebuka jalan buat Kimi dan Russell untuk fight, dan mereka bener-bener fight sampai hampir setengah balapan. Russell tuh bilang sendiri, rasanya tuh kayak balik ke karting. Mereka balapan wheel to wheel, saling balik-balikin posisi beberapa kali. Dan Russell tuh berharap orang-orang tuh bisa nikmatin suguhan balapan dari dua Mercedes ini. Kalau kita bahas balap-balapan ya, sebenarnya Antonelli sama Russell ini dua-duanya juga sempat lock up, sempat keluar jalur, nyari senggolan. Tapi somehow mereka tetap bisa bikin balapan ini tuh clean racing. Dan kalau dari sisi tim, Toto Wolff mungkin separuh senang, separuh deg-degan juga lah ya. Dan Toto juga bilang mungkin itu terlalu tipis ya gapnya untuk kenyamanan Mercedes. Yang bikin sedih tuh ini berakhir bukan karena kesalahan seorang driver. Pas di lap 30, Russell tuh tiba-tiba melambat. Ternyata power unitnya bermasalah dan dia harus out dari balapan Canadian GP 2026 ini. Pas Russell mau keluar dari mobil, kelihatan banget kalau dia kesel dan marah banget sama situasi yang lagi dialamin. Dan mungkin wajar aja kalau George Russell tuh kesel banget atau frustasi sama apa yang dihadapin ya. Yang dia tunjukin tuh kayak orang yang udah ngelakuin segalanya dengan sempurna, dapat pole sprint, menang sprint, pole di Grand Prix, leading race, tapi kemudian diambil paksa karena hal teknis di luar kontrol dia. Andrew Shovlin, engineering director Mercedes tuh ngomong apa adanya. Dia tuh bilang kalau kegagalan di mobil George ini sebenarnya nyakitin banget. Dan mereka kan kerja keras untuk benar-benar memahami penyebabnya, karena hal ini tuh ngerugiin driver banget dan timnya juga dari sisi poin. Sejauh ini katanya masalahnya di battery pack, cuma ketika gue bikin video ini belum ada detail lebih lanjut tentang hal ini. Tapi yang jelas Russell keluar dari Canadian GP ini dengan 0 poin, sedangkan Kimi keluar dengan 25 poin. Jadi gap antara Kimi Antonelli dan George Russell di klasmen itu sekarang 43 poin. Dan setelah Russell retire, Kimi sebenarnya bener-bener bisa dibilang tinggal cruising aja ke finish line-nya. Kayak yang gue bilang di awal tadi, ada satu hal yang menarik yang dibilang sama Kimi Antonelli setelah race ini. Yang pertama dia omongin adalah dia feel sorry atau nyesel Russell nggak bisa nyelesain race kali ini. Di kemenangan di keempat berturut-turut musim ini, usia yang masih muda banget lah ya, dia masih punya self-awareness dan acknowledge bahwa sebenarnya cara dia menang kali ini tuh bukan cara yang dia pengenin sebenarnya. Yang mana yang dia maksud adalah sebenarnya tuh dia pengen fight bener-bener sampai lap terakhir bareng sama George Russell. Sekarang kita geser ke Ferrari. Di race weekend kali ini Hamilton tuh bilang bahwa dia tuh dari awal free practice 1 udah ngerasa cocok sama mobilnya, dan itu mungkin bisa dibuktikan dengan apa yang terjadi di race ya. Hamilton tuh sempat disalip Verstappen, tapi Hamilton akhirnya bisa nyalip balik Verstappen dan akhirnya finish di P2. Best finish Hamilton selama di balapan bareng Ferrari. Dan ini bisa dibilang luar biasa banget sih, karena setahu gue tuh Ferrari emang nggak bawa upgrade ke Montreal. Sedangkan kompetitor mereka bawa upgrade, tapi Hamilton tetap masih bisa finish di P2. Tapi mungkin kalau dari Ferrari ada satu hal yang agak kontras ya, Charles Leclerc. Leclerc tuh struggle banget sama ban sepanjang weekend dan akhirnya dia finish tuh di P4. Tapi dia sendiri tuh bilang kalau dia tuh perlu lihat data Hamilton buat mengerti apa yang sebenarnya dilakuin sama rekan setimnya yang beda dari yang dia lakuin. Itu mungkin momen transparansi yang agak jarang di F1 sekarang ya, seorang driver ngakuin bahwa dia harus belajar dari teammate-nya atau driver lain. Jadi big respect buat Charles Leclerc yang ngomong kayak gitu. Sekarang ke Red Bull, di mana Verstappen tuh dapetin podium pertamanya di musim ini. Dia finish P3 di Canadian GP 2026. Dan ini juga milestone buat Red Bull karena ini adalah podium pertama Red Bull dengan powertrain mereka sendiri. Bos tim Red Bull, Lauren Macias tuh bilang kalau ini tuh momen bersejarah, terutama kalau mempertimbangkan pengalaman dan prestis kompetitor mereka. Verstappen juga sebenarnya nggak terlalu jauh di belakang Hamilton di lap-lap terakhir, dan Macias juga bilang manajemen suhu ban di sesi tengah race tuh jadi tantangan besar banget. Ditambah lagi ada keluar masuk virtual safety car yang nggak ngebantu race mereka. Tapi memang sebenarnya ada progres yang mungkin kelihatan di dua race terakhir ya. Dan kalau kita lihat musim lalu, momentum Red Bull itu bagus di paruh kedua musim. Dan hal ini harusnya bikin tim lain tuh lebih waspada lagi sama Red Bull. Sekarang bagian yang paling berantakan dari race
race kali ini. McLaren yang pakai ban intermediate pas start. Norris sama Piastri tuh pakai ban intermediate di track yang hampir kering. Dan Norris memang bener langsung ngacir setelah lights out, tapi dia harus ngepit jauh lebih awal karena dia harus ganti ban. Terus kalau Piastri dia sempat lock up dan akhirnya nyenggol Albon dari Williams. Piastri dapat penalti 10 detik dan harus ganti front wing. Norris juga sempat keluar jalur di pit kedua dan akhirnya retire karena masalah gearbox. Dua driver yang musim lalu kejar-kejaran buat jadi juara dunia pulang dengan 0 poin di Canadian GP 2026 di race yang harusnya jadi kesempatan mereka buat ngejar Mercedes. Kalau kita bahas pemilihan ban intermediate-nya Norris sama Piastri, kalau menurut Stella, keputusannya itu masuk akal di momen itu. Tapi begitu ban intermediate dipasang, hujannya berhenti, tracknya juga mulai mengering. Terus karena ada formation lap tambahan, itu juga ngurangin advantage mereka. Kontras banget sama Alpine yang punya cerita paling positif di tim midfield di Canadian GP 2026 ini. Colapinto finish P6 ini adalah finish dia terbaik di Formula One. Dan gak cuma itu doang, Colapinto juga nggak terlalu banyak ngelakuin kesalahan sepanjang race ini. Ada satu momen dia nyenggol tembok sedikit waktu keluar pit, tapi mobilnya tuh masih oke dan dia masih bisa lanjut dan akhirnya finish. Kalau Pierre Gasly finish P8 setelah start dari P14 di grid. Dan sampai lap-lap akhir tuh dia masih fight sama Lawson dari Racing Bulls. Head-to-head yang seru banget dan Lawson juga cukup bagus untuk defend posisinya. Kalau dari tire supplier Pirelli, mereka tuh nge-highlight sesuatu yang menarik dari race ini. Di suhu dingin kayak Canadian GP kemarin, softest compound itu punya grip yang cukup buat bantu ban masuk ke operating window lebih cepat. Walaupun sebenarnya dua formation lap tambahan di awal tuh bikin prosesnya makin susah. Makanya sempat banyak yang lock up juga dan beberapa driver tuh juga struggle sebenarnya. Dan di kondisi kayak gini, confidence driver sama mobilnya tuh jadi krusial banget. Dan itu mungkin yang bisa bikin Hamilton P2 di Canadian GP ini, dan itu juga mungkin yang bisa bikin Leclerc yang nggak ngerasa 100% nyaman, struggle lebih banyak. Dan fakta lain dari Pirelli, fastest lap yang dicatat sama Kimi Antonelli di 2026 Canadian GP ini cuma beda 0,1 detik dari yang dicatat sama George Russell tahun lalu. Jadi sebenarnya apa aja key takeaway dari Canadian GP 2026 ini? Yang pertama, Antonelli bener-bener lagi on fire banget. 4 kemenangan berturut-turut dan point gapnya ke Russell tuh lebih jauh. Kedua, tentang Russell yang selalu ada bad luck-nya di beberapa race terakhir. Tapi hal kayak gini mungkin bisa jadi pacuan buat Russell untuk lebih baik lagi di paruh kedua musim. Yang ketiga, Hamilton akhirnya bisa podium bareng Ferrari. Mungkin ini bisa jadi bukti juga bahwa dia itu belum habis di Formula One. Kalau yang keempat, McLaren perlu race yang bersih, cepat sebelum terlalu terlambat dan ketinggalan terlalu jauh dari tim lain. Race berikutnya adalah Monaco, sirkuit yang beda banget. Lambat, sempit, margin of error untuk seorang driver itu tipis banget di Monaco. Dan kita lihat nanti di Monaco, apakah Kimi Antonelli bisa ngeraih kemenangan kelimanya berturut-turut atau ada pemenang baru di Monaco GP 2026 nanti.